Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video dengan judul Rute Pemberian Obat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 2301104. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Afrodita Febriani dengan NIM 2301106, ada Ayu Rafni dengan NIM 2301107, ada Dinda Cindy Syakira dengan NIM 2301111, ada Evlia Andini Aminarti dengan NIM 2301114, ada Ilham Pratama dengan NIM 2301122, ada Rizky Maharani Puspita Dewi dengan NIM 2301119, dan ada Cynthia Marvika dengan NIM 2301140. Definisi dari rute pemberian obat adalah jalur masuknya suatu obat ke dalam tubuh, di mana rute pemberiannya dikelompokkan berdasarkan lokasi pemberian obat tersebut. Ada dua jenis rute pemberian obat. Yang pertama ada enteral dan parenteral. Enteral adalah pemberian obat melalui saluran cerna, sedangkan parenteral adalah pemberian obat yang langsung melalui pembuluh darah. Rute pemberian obat secara internal, contohnya yang pertama ada sublingual. Dapat dilihat dari gambar, sublingual ini cara pemakaiannya diletakkan di bawah lidah. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya antara lain yang pertama kelarutan dalam sekresi air liur, mengikat mukosa mulut, pH dan pKa air liur, lipofilisitas obat, dan ketebalan epitel mulut. Contoh obatnya ada isosorbit dinitrat. Yang kedua ada bukal. Dapat dilihat dari gambar, bukal ini cara pemakaiannya diletakkan di antara pipi dan gusi. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya karena cara kerja obat ini sangat cepat, lebih mudah, dan langsung diserap oleh pembuluh darah vena yang terdapat dalam rongga mulut. Contoh obatnya ada Theocap SR. Lalu yang ketiga ada oral. Oral ini adalah obat yang dikonsumsi dengan cara meminum obat melalui mulut. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya karena cara pemberian obat ini nyaman, hemat biaya, dan paling umum digunakan. Contohnya adalah tramadol tablet. Nah, rute yang terakhir dari internal adalah rektal, di mana obat rektal ini adalah obat yang dimasukkan melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek yang sistemis. Faktor yang mempengaruhi pemilihan obat ini, jika seorang pasien yang tidak bisa menelan obat atau dengan kondisi mual dan muntah yang parah, maka pemilihan obat secara rektal adalah pilihan yang cocok. Contoh obatnya adalah propiretik suppositoria. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Afrodita Febriani dengan NIM 2301106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rute pemberian obat melalui parenteral. Apa sih itu parenteral? Parenteral merupakan pemberian obat tanpa melalui oral atau mulut, melainkan langsung ke pembuluh darah atau vena. Yang di sini yang pertama ada intramuskular. Intramuskular ialah injeksi yang ditujukan ke dalam otot tubuh. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yang pertama yaitu digunakan agar obat dapat diserap oleh tubuh dengan cepat. Contoh obatnya yang itu seperti pitomedion injeksi, ceftriaxone injeksi, dan morfin injeksi. Kemudian yang kedua yaitu subkutan, injeksi yang ditujukan ke dalam otot tubuh. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya digunakan agar obat dapat diserap oleh tubuh dengan cepat, membentuk 45 derajat. Kemudian intravena. Intravena dilakukan dengan menyuntikkan cairan yang mengandung obat secara langsung ke pembuluh vena. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu digunakan di saat untuk meredakan nyeri, anti mual, atau antibiotik. Nah, intravena ini membentuk 25 derajat. Kemudian contoh obatnya seperti antibiotik atau vancomycin, anti jamur microfungi, obat perendah nyeri atau morfin, obat tekanan darah seperti dopamin. Kemudian selanjutnya yaitu intratekal. Apa itu intratekal? Intratekal adalah obat yang akan disuntikan melalui jarum yang sudah dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang di area pinggang.
Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihannya seperti absorpsi yang cepat, PX tidak sadar, dapat untuk dosis yang sangat kecil. Bisa kita temui pada saat pasien yang akan melakukan operasi. Nah, contoh obatnya seperti vancomycin. Kemudian yaitu inhalasi. Inhalasi adalah memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernafasan. Apa sih faktor yang mempengaruhi pemilihannya? Seperti obat langsung menuju paru-paru dan memiliki efek samping yang lebih jarang dan lebih ringan dibanding obat yang diberikan secara sistemik. Contoh obatnya seperti albuterol, salmeterol, dan fluticasone. Kemudian yang terakhir yaitu topikal. Nah, topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit atau selaput lendir. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya lebih mudah penyerapan, biaya yang tidak mahal, dan mudah dijumpai. Contohnya seperti krim lotion dan minyak oles. Pada gambar di samping terdapat dermatix yang berguna untuk menyamarkan bekas-bekas luka. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evlia Andini Aminarti dengan NIM 230114. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang rute pemberian obat parenteral yang selanjutnya yaitu intranasal. Intranasal merupakan pemberian obat melalui hidung secara langsung. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu reaksi yang cepat, menghindari overdosis, serta efek samping yang minimal ada. Contoh obatnya ada Sterimar Blocknus Hypertonic, digunakan untuk melegakan hidung tersumbat karena pilek atau sinusitis dan mencegah infeksi flu. Selanjutnya ada Ophthalmic, digunakan untuk mengobati pembengkakan dan nyeri mata setelah operasi mata. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu ada absorpsi, keamanan, kemudahan pemberian, serta ketersediaan obat. Contoh obatnya ada Natasin, yang merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi mata yang disebabkan oleh jamur. Natasin ini tersedia dalam bentuk suspensi dan digunakan dengan cara diteteskan langsung ke mata. Selanjutnya yaitu Otic. Otic adalah obat untuk telinga yang digunakan dengan cara diteteskan ke telinga. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu penanganan pertama apabila di dalam telinga terasa sakit, serta melunakkan kotoran telinga. Contoh obatnya ada Furotic Ofloxacin. Selanjutnya yaitu ada uretra. Pemberian obat yang dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam uretra. Contoh sediaannya berupa tablet, supositoria, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu ada jenis obat, kondisi kesehatan pasien, kondisi fisik, dan penggunaan eksipien yang dapat mempengaruhi laju disolusi dan absorpsi obat. Contoh obatnya ada Mezatrin. Kemudian vagina. Pemberian obat yang dilakukan dengan memasukkan obat ke dalam vagina. Contohnya yaitu seperti tablet, kapsul, krim, gel, dan supositoria. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu obat yang diberikan melalui vagina dapat langsung mencapai area yang terkena, serta obat lebih cepat dan efektif bekerja. Contoh obatnya ada Phlogistatin. Selanjutnya yaitu epidural. Epidural adalah salah satu anestesi atau bius lokal yang digunakan untuk membuat bagian tertentu pada tubuh mati rasa. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya memberikan efek mati rasa agar pasien yang akan dioperasikan tidak mengalami rasa sakit. Contoh obatnya ada Bunascan Spinal 0,5%. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Intraperitoneal adalah jenis suntikan yang ditempatkan langsung ke peritoneum atau rongga tubuh. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya digunakan untuk mencegah penguraian asam asetat saat melewati jaringan fisiologi pada organ tertentu. Contoh obatnya phenobarbital. Intradermal adalah jenis suntikan yang tidak masuk ke dalam dermis, biasanya digunakan untuk vaksinasi. Faktor yang mempengaruhinya digunakan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Contoh obatnya ada opioid, baclofen, anestesi lokal, dan obat.
Selanjutnya, intraartikular. Intraartikular itu adalah metode obat yang disuntikkan langsung ke dalam sendi. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya, yang pertama volume injeksi, yang kedua aspek farmasetika, yang ketiga pelarut, yang keempat stabilitas bahan efektif. Contoh obatnya hyaluronic acid filler. Selanjutnya, intracavernosa adalah metode untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh dengan menggunakan jarum hipodermik dan jarum suntik. Faktor yang mempengaruhinya, ya yang pertama jenis obat yang diberikan, yang kedua kedalaman medis pasien. Contoh obatnya Arixtra dan Forixtra. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat enteral. Yang pertama, kelebihan. Yang poin A, pemberian nutrisi dini dapat meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan. Yang B, mengoptimalkan sistem imun. Yang ke C, mengurangi risiko kematian pasien. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan ini ada dua macam. Yang pertama, nutrisi enteral harus diberikan dengan hati-hati untuk menghindari risiko volume residu lambung yang berlebihan. Yang kedua, tidak dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar atau tidak mampu menelan. Kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat parenteral. Kelebihannya yang pertama, nutrisi parenteral memiliki efek cepat dan teratur. Yang kedua, cocok untuk pasien tidak kooperatif atau tidak sadar. Yang ketiga, metode parenteral sangat berguna dalam keadaan. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan ini ada 3 poin. Yang pertama, memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten untuk pemberian obat parenteral. Yang kedua, menimbulkan rasa nyeri tidak ekonomis. Yang ketiga, berisiko karena tidak dapat dikeluarkan jika terjadi kesalahan dalam pembagian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maharani Puspita Dewi dengan NIM 2301139. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis enteral. Yang pertama ada sublingual. Kelebihannya itu efek obat akan terasa lebih cepat, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter, perawat atau bidan, dan dibutuhkan kondisi aseptik. Dan untuk kekurangannya juga sama, yaitu efek obat akan terasa lebih cepat, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dibutuhkan kondisi aseptik. Yang kedua ada bukal. Kelebihannya yaitu absorpsi cepat, menghindari metabolisme hati, tidak memerlukan kerjasama pasien. Terus untuk kekurangannya yaitu kepatuhan pasien kurang, iritasi mukosa pada mulut, dan ketersediaan produk terbatas. Yang ketiga ada oral. Kelebihannya itu mudah dilakukan, tingkat kepatuhan pasien yang tinggi, absorpsi yang maksimal. Untuk kekurangannya yaitu iritasi lambung, ketersediaan pada pasien tertentu, interaksi dengan makanan. Kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis parenteral. Yang pertama ada intravena. Kelebihannya itu pemberian cairan dan elektrolit yang seimbang kepada pasien, irreversible effect, kontrol dosis, dan absorpsi cepat. Untuk kekurangannya yaitu kondisi infeksi, kesulitan teknis, keterbatasan obat, dan ketidaknyamanan pasien. Terus yang kedua ada intraartikular. Untuk kelebihannya itu targeted delivery, dosis yang lebih rendah, kontrol dosis, pengurangan nyeri dan peradangan. Untuk kekurangannya itu resiko infeksi, teknik yang sulit, efek samping lokal, keterbatasan frekuensi. Yang ketiga ada subkutan. Kelebihannya itu absorpsi bertahap, dosis yang rendah, pemberian yang mudah. Kekurangannya yaitu resiko infeksi dan reaksi lokal, absorpsi yang lambat, volumenya terbatas. Yang keempat ada rektal. Kelebihannya yaitu pilihan untuk pasien yang sulit menelan, cepat diserap, bypass metabolisme hati. Kekurangannya keterbatasan penyerapan, iritasi lokal, dan mengalami ketidaknyamanan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Mafika dengan NIM 2301140. Baiklah, di sini saya sebagai anggota kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis parenteral. Baik, langsung saja saya akan membahas yaitu intramuskular. Kelebihannya yaitu absorpsi yang bertahap, dosis yang lebih besar, kemudian akan memiliki pemberian obat itu sudah relatif mudah. Kemudian kekurangannya akan mengalami resiko cedera pada jaringan dan pembuluh darah, kemudian pasien akan mengalami nyeri dan ketidaknyamanan, kemudian tidak konsisten dalam pengobatannya. Yang kelima yaitu ada intradermal. Kelebihannya akan memiliki sensitivitas yang tinggi, kemudian dosisnya kecil.
Kekurangannya absorpsi lambat, kemudian akan memiliki resiko cedera pada jaringan, kemudian keterbatasan volume. Yang keenam ada intraperitoneal. Kelebihannya yaitu absorpsi efektif, penggunaan jangka panjang, kemudian kekurangannya yaitu kurangnya keterampilan teknikal, kurangnya monitoring, kemudian memiliki resiko infeksi juga. Yang ketujuh ada inhalasi. Kelebihannya yaitu penyerapan cepat, kemudian sasaran tepat juga pada pasien, letak pengobatannya. Kemudian kekurangannya yaitu teknik yang memerlukan latihan kurang, kemudian efek samping lokalnya ada, kemudian keterbatasan jenis obat juga. Kemudian yang kedelapan, topikal. Topikal ini kelebihannya dapat diaplikasikan dengan mudah, kemudian memastikan obat hanya pada daerah yang diaplikasikan, kemudian dapat dengan mudah dibersihkan juga. Kekurangannya terkadang dia bertekstur lengket, kemudian dia tidak nyaman dipakai apabila dalam kondisi sedang berkeringat. Kemudian beberapa bahan pengawet itu dapat menyebabkan iritasi juga pada kulit yang sensitif. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon diberi maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dina Sini Syakira dengan NIM 2301111. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis parenteral. Yang ke-9 ada intranasal. Untuk kelebihannya, mudah dalam penggunaan, kemudian efek lokalnya cepat, dan penyerapan langsung ke dalam darah. Untuk kekurangannya, dapat menyebabkan efek samping lokal, terbatas untuk zat tertentu, dan waktu tinggal obat yang singkat di hidung. Kemudian yang ke-10 ada ophthalmic. Untuk kelebihannya, yang pertama penyerapan obat lebih mudah, efek samping yang lebih sedikit, dan relatif mudah digunakan. Untuk kerugiannya, dapat mengalami iritasi bila memiliki alergi. Jika tidak digunakan dengan tepat, dapat menyebabkan iritasi mata, dan tidak semua obat tersedia dalam bentuk ophthalmic. Kemudian yang ke-11 ada otik. Untuk kelebihannya, penyerapan obat yang lebih cepat, efek samping yang lebih sedikit, lebih mudah digunakan, dan lebih menghemat biaya dan mudah dijumpai. Kemudian kekurangannya dapat menyebabkan iritasi atau infeksi bila digunakan dengan cara yang salah atau berlebihan, dan tidak efektif untuk semua kondisi. Kemudian yang ke-12 ada vagina. Untuk kelebihannya dapat mempercepat penyerapan obat, lebih mudah digunakan, dan obat vagina umumnya lebih murah dibanding obat oral. Kemudian kekurangannya dapat mengakibatkan iritasi dan infeksi, tidak efektif untuk semua kondisi. Kemudian yang ke-13 ada uretra. Kelebihannya, penyerapan obat yang cepat, cocok untuk pasien yang tidak bisa menelan obat, tidak melewati sistem pencernaan sehingga resiko iritasi lambung dan efek samping yang timbul akan berkurang. Kemudian untuk kekurangannya, kesulitan dalam penggunaan, dan tidak semua jenis obat cocok untuk pemberian uretra. Kemudian yang ke-14 ada intratekal. Kelebihannya, penyerapan obat yang cepat, efektif untuk kondisi neurologis, dan dapat memberikan dosis obat yang lebih rendah. Kemudian untuk kekurangannya, dapat mengakibatkan kerusakan saraf, dan tidak semua jenis obat cocok untuk pemberian intratekal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada nomor 15 yaitu epidural. Kelebihan dari epidural sendiri ialah mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses persalinan, serta dapat mengurangi stres dan kecemasan. Kekurangannya ialah bisa menyebabkan iritasi dan infeksi. Nomor 16 intracavernosa. Kelebihannya ialah memiliki efek yang bekerja dengan cepat, memiliki dosis yang lebih fleksibel dan tidak terpengaruh oleh makanan. Kekurangannya ialah tidak cocok untuk semua orang dan mengakibatkan ketergantungan psikologis. Nomor 17 ada intraartikular. Kelebihannya ialah pemberian obat yang efektif serta tindakan lokal. Kekurangannya ialah pasien bisa saja merasa nyeri dan tidak nyaman. Bisa menyebabkan kerusakan saraf dan pembuluh darah, serta dapat mengakibatkan pendarahan di sekitar sendi. Dan juga terakhir, biaya yang cukup mahal. Nomor 18, intradermal. Kelebihannya ialah penyerapan obat yang terlokalisasi, melewati metabolisme first pass, membutuhkan volume yang lebih sedikit, dan lebih mudah juga lebih nyaman.
Kekurangannya ialah dapat menyebabkan reaksi alergi dan tidak semua tersedia dalam bentuk intradermal. 19. Intraperitoneal. Kelebihannya ialah penyerapan obat yang lebih cepat, efek samping yang lebih sedikit, melewati metabolisme hati, cocok untuk pasien yang tidak dapat mengonsumsi obat oral. Kekurangannya ialah dapat mengakibatkan infeksi, dapat menyebabkan iritasi, biaya yang cukup mahal, dan membutuhkan pelatihan yang khusus. 20. Intravenosa. Kelebihannya ialah penyerapan yang cepat, efek samping yang lebih sedikit, dapat digunakan di saat kondisi yang gawat dan kondisi yang serius, dan dapat diberikan dengan dosis yang tepat. Kekurangannya ialah obat ini lumayan cukup mahal, dapat mengakibatkan nyeri, dan dapat mengakibatkan iritasi pada vena, serta resiko yang cukup tinggi. Sekian, terima kasih.